Nah, ini wilayah di daerah Tegal Kota ya. Ini peta tahun 1870-an. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wasallam. Kembali bersama saya, Ali Mustafa, di Saung Literasi yang bertempat di Saung Bambusai, masih di kawasan Pondok Pesantren Al-Munawwarah Kupu, Dukuh Tegal. Kali ini, teman-teman, alhamdulillah di episode yang kedua ini, di Saung Literasi kedatangan tamu yang luar biasa sekali. Beliau masih muda, tapi tua. Muda tapi tua ini. Muda tua. Kenapa saya bilang tua? Karena beliau ini cinta dengan sesuatu yang tua. Nah, cinta sesuatunya. Siapa lagi kalau bukan beliau, Mas Halim Cakra Rekso. Nah, Sugeng Dalu, Mas. Sugeng Dalu. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Mas Halim Cakra Rekso. Sebelum ke pembahasan nih, Mas. Yeah. Langsung saja saya tertarik dengan nama jenengan. Yeah. Nah, Halim Cakra Rekso. Nah, itu nama asli jenengan atau gimana? Bukan. Bukan. Nama asli saya itu sebenarnya ya, Kang, itu Muhammad Halien Resiana Base. Oh, Resiana Base. Cuma kan di medsos sendiri, saya kasih nama Cakra Rekso Prawata. Prawata. Yeah. Itu karena mengambil dari nama buyut saya. Oh. Cakra itu buyut dari Tegal. Terus Rekso, Rekosoning Roso, itu saya. Prawata itu buyut dari Kuningan, Jawa Barat. Kuningan. Dari jalur genealoginya dari ibu. Ngatan. Kalau melihat sosmed bidang itu kan mesti Cakra Rekso. Nggak ada yang Halinya tuh, nggak ada. Ada. Mas Halim Cakra Rekso. Nisan kuno, Mas. Ya, kita berbicara tentang teman-teman, kita berbicara tentang nisan. Sebelum saya ini membaca jenengan itu, saya malah gimana ya? Kayaknya jenengan itu seseorang yang tukang seni nisan, Mas. Saya pikir ya. Tukang gawe nisan katanya, Mas. Ternyata bukan. Asli Pesurungan Kidul, Mas ya. Saya asli Pesurungan Kidul. Nah, itu nisan kuno. Apa yang membuat Anda tertarik ke nisan? Apakah background pendidikan jenengan atau mungkin ada apa gitu, Mas? Saya tertarik dengan pernisanan itu sebelum masuk ke pernisanan. Saya itu masuk di dalam tabiat orang-orang yang suka ziarah dulu. Dulu, Kang. Saya suka ziarah, jadi timbul ada rasa pengen tahu siapa yang saya ziarahi. Pertama itu. Nah, kedua, berjalannya waktu, akhirnya belajarlah soal pernisanan. Karena kan batu-batu nisan memang identik dengan batu-batu yang materialnya berbahan andesit ya, dari batu-batu candi. Akhirnya belajarlah dari batu-batuan itu. Akhirnya tak buka lagi buku-buku sekolah zaman dulu, geografi itu. Ada batu sedimen, balsat, dan sebagainya. Saya pelajari. Ternyata menarik ini nisan. Ternyata makam itu ada sebuah identitas yang besar. Di situ makanya saya tertarik. Ternyata nisan-nisan dari Sumatera sampai ke Madura itu berbagai macam jenis gitu. Dengan tipologi masing-masing wilayah begitu. Tipologi apa itu? Tipologi itu tipe-tipe. Tipe nisannya. Tipe nisannya. Betul. Itu dari nisan saja kita bisa membaca siapa orang di situ atau bagaimana? Belum. Belum. Di era tahun 1400 ya, 1400 sampai 1700, kita hanya bisa membaca soal tahun. Tahunnya. Tahun sama jabatan beliau sebagai apa pada saat itu. Terus kedua itu kalau melihat siapa beliaunya itu di angka tahun 1800 sampai 1900. Soalnya di nisan di angka tahun segitu tertera ada sebuah aksara. Kalau di Jawa loh ya. Cuma di angka 1500 kebanyakan itu kalau tertera sudah ada nama, itu biasanya nisan-nisan model-model Gujarat. Gujarat. Gujaratan. Gujarat itu apa? Arab ya?
Apa-apa? Betul. Arab ya? Ya, Gujarat itu meliputi biasanya itu kita juga sering komunikasi sama teman-teman Mapesa ya, masyarakat Beduli Sejarah Aceh. Itu ada nisan-nisan yang tertera benar-benar siapa beliau, wafat dan sebagainya lah, dengan kaligrafi itu. Semacam yang nisan Gujarat itu Syekh Maulana Malik Ibrahim, Mbah Sunan Gresik, Ya. Kades Ngeten. Gitu. Jadi nanti setelah itu saya mengambil dari naskah-naskah. Naskah-naskah, saya menemukan tipologi di tahun ini, saya nggak tahu beliau siapa. Ya. Cuma di wilayah tersebut mengatakan tokoh A, B, dan sebagainya. Cuma kan untuk lebih lanjutkan lagi kan butuh naskah secara akademis gitu loh kan. By data ya Mas? By data, betul. Jadi seperti itu sih, memang di angka-angka tahun 1000. Hanya nisan Nisan yang ya? bisa dibaca maksudnya. Misalkan saya ke makam nih, kemudian yang bisa membuat saya memperoleh data sejarahnya itu hanya nisan saja atau apanya? Bukan, ada nisan, kijing yang apa ya? Badan, ya badannya. Badan kijing, terus pertitaan, apa itu? Atau semacam mata air, ya. Atau sumur lah katakanlah. Terus teritorial tanah, sekaligus ada tumbuhan. Begitu, seperti tumbuhan besar lah. Katakanlah kan yang nggak familiar itu tumbuhan misali kemuning dan sebagainya. Gitu. Pohon beringin. Nah, termasuk juga. Pohon beringin kita bisa memperoleh sejarah dari situ. Betul. Kalau ada pohon-pohon besar, terus ada pertitaan atau sebuah mata air, terus punden itu dekat dengan sungai, itu biasanya itu semacam padepokan di situ, tempat singgah pada zaman itu. Jadi untuk apa ya, menganalogi lah. Gitu. Nanti setelah itu baru cari naskah. Gitu. Berarti tidak melalui nisan, harus ada satu lagi nih naskah nih. Betul. Harus bergandengan ya Mas? Betul, harus bergandengan. Gitu. Paling tua itu berapa Mas yang panjenengan teliti? Di Tegal sendiri ya, yang paling tua itu di angka abad 15 1400 akhir. Di mana itu Mas? Kalau Tegal Kota ada, kita menyebutkan yang familiar itu Sunan Panggung ya. Sunan Panggung atau Pangeran Panggung. Terus di kabupaten juga ada makam Mbah Datu Kafi di Desa Pagongan. Banyak sekali Mas. Tegal itu banyak sekali. 1400-500 itu banyak? Banyak sekali. 1400-1500 kan banyak sekali di Tegal Kota. Dan ya masih ada simpang siur. Masih dicari lagi. Pasti ya Mas. Naskahnya. Gitu. Yang penting bukti otentiknya masih ada. Melalui itu nisan, terus tumbuhan, mata air, sekaligus batu bata merah itu, yang buat cepuri benteng, pepunden itu. Yang penting masih ada bukti otentiknya. Kalau sudah nggak ada semua, terus dibikin makam, terus dikijing pakai keramik, bukti otentiknya ada. Itu hilang ya. Kita tidak bisa membaca sejarah ya. Berat. Syukur-syukur kalau naskahnya ada, dan pemetaannya ada. Syukur-syukur itu. Makanya kan selain nisan juga ada naskah dan pemetaan. Begitu. Batanya ini bukan bata biasa kan? Betul, bukan bata biasa. Biasanya batu, kalau Tegal itu menyebutkan bata wali. Bata wali yang besar-besar itu loh Mas. Berapa ukurannya Mas? Ya sekitar, kalau dulu saya sampai 7 cm lah ketebalan. 7 cm lah. Panjangnya? Panjang sekitar 30 ada. 30 cm? Iya, 30 cm juga ada. Itu biasanya buat pondasi candi dulu. Yang sekarang kan dialihfungsikan untuk cepuri benteng punden atau makam keramat atau makam tua. Banyak sekali kok Tegal. Itu paling 1400. Yang paling muda? Yang paling muda itu sekitar 1805. 1800. Iya, 1800-an lah. Cuma yang jelas di angka 1800-an itu sudah tertera sebuah nama di nisan itu. Ada namanya siapa? Ada. Dulu kan saya menemukan nisan tipologi Cirebon di angka 1800-an. Memang tipe Cirebon itu
di angka tahun 1800 ada semacam ornamen Megamendung. Ya, batik Megamendung. Megamendung itu ada di Tegal, di daerah Suta-Pranan. Nggih, betul. Itu tertera Kiai Abdul Manaf 1805. Tulisannya Arab. Arab. Tulisannya Arab. Itu benar-benar Cirebon dan sudah diverifikasi, keturunannya masih ada. Iya. Gitu. Sampai sekarang masih ada? Sampai sekarang masih ada. Dan di kompleksnya Mbak Panggung juga ada tipologi nisan Cirebonan di angka 1800 dengan paling muda itu ya. Itu ada di satu komplek dengan Simbah Kiai Muklas di era pemakaman umumnya Mbak Panggung. Berarti bukan di dalamnya Mbak Panggung gitu. Bukan, di luar cungkup gitu. Yang bisa dikatakan nisan itu nisan kuno itu berarti sekitar umur berapa? Kuno itu di angka 1400 sampai 1800 kan. Kalau 1900 bukan kuno ya? Modern ini. Modern lah. Kayak jadi ada jenis-jenis materialnya gitu. Oh iya. Kalau nisan itu menurut saya ya pribadi ya, itu seperti model gaya rambut lah. Model apa? Model gaya rambut. Oh, gaya rambut. Betul, di angka 1970-an seperti ini, model rambutnya 80-an seperti ini, begitu. Dan itu rata, Mas? Itu rata-rata. Maksudnya kalau yang 1400 umum seperti itu semua? Iya, betul. 17-an seperti itu semua? Seperti ini nih. Nah ini. Ya. Ini nisan yang saya peroleh foto sama teman-teman. Ini nisannya Mbah Pangeran Panggung atau Mbah Sunan Panggung. Ini modelnya memang tahun abad 15 ya Masehi ya, 1400-an akhir atau 1500 awal. Ini modelnya model tipologi Cirebon. Ini seperti makam di kompleksnya makam Sunan Gunung Jati. Betul sekali. Ini mahkota ini mahkota. Ini mahkota, ini bahu. Terus ini tumpalnya ke bawah. Tidak banyak ornamen. Kalau Mbah Sunan Gunung Jati itu banyak ornamen. Di dalam nisan atau di luar nisan. Kalau ini menyebutkan di dalam. Kalau di luar itu sebaliknya nisan, di luar gitu. Ini di dalam penyebutan kita loh ya. Para pegiat pencari nisan-nisan tua, makam tua. Terus biasanya ada purnama sidi seperti ini kan. Nah, ini hampir sama nih. Tuh kan? Oh iya. Ini hampir sama nih tipologi. Cuman tidak ada ininya ya. Nah, tidak ada purnama sidi. Ini penyebutan purnama sidi ini kita biasa menyebutkan ada yang salah satunya genealogi sambung trah. Entah itu trah dari siapa. Cuma penyebutan ini kami dulu teman-teman penyebutan ini sebagai trah dari kerajaan atau trah dari silsilah para wali songo bisa jadi. Cuma kan kalau pengen tahu trah dari mana harus ada naskah kan. Oh iya. Mengatakan harus naskah juga. Terus biasanya kalau ada purnama sidi ada juga simbol wulan tumanggal. Ada contohnya Mas? Wulan tumanggal itu biasanya simbol-simbol itu adanya di nisan Hanyokrokusuman. Itu banyak sekali. Yogyakarta dan sekitarnya itu ada simbol wulan tumanggal. Kalau kita teman-teman mengartikan simbol wulan tumanggal itu sebagai penyebar agama, sekaligus penyebar agama. Trah juga terus sebagai penyebar agama. Kalau kita nyebutkan Brahmana lah. Ya. Ksatria, Brahmana, wis cocok. Banyak linui lah. Terus ada tumpal ke bawah. Nah, tumpalnya tidak terlalu padat seperti Mbah Panggung, cuma ada salah satu tumpal kecil lah, terus bahu biasa. Hampir mirip ini. Ukurannya pun sama Mas. Ukurannya ini lebih besar. Panggung sama yang ini lebih besar malah. Ini lebih besar. Lah membedakan karena nisan-nisan ini dapat ilmu jalur dari Sumatera, ini ada sentuhan pasai kan. Pasai. Kalau pasai ini ada semacam garis di pinggang, di pinggang. Ini ada sentuhan pasai. Nah, ini banyak sekali Tegal kota, kabupaten, nisan-nisan yang
model atau tipologi Pasai. Banyak sekali, termasuk ini. Ini saya potret di daerah Lemahdur dekatnya Kanjeng Sinuwun Amangkurat. Ya. Ini. Gitu. Di Pesarean ya? Betul. Pesarean Amangkurat. Selain itu ada lagi, Mas? Ada lagi. Itu tadi yang 1000. Ini abad 15. Abad 15. Iya, abad 15 sampai 1015. Ini ada nisan yang saya temukan di Desa Karanganyar. Karanganyar. Betul. Dan sampai orang-orang Sumatera, ada salah satu orang Sumatera yang pegiat nisan juga, datang ke Tegal ketemu saya dengan penelitian nisan ini. Ini nisan Aceh, Mas. Ini nisan Aceh. Memang ya tipologinya, Mas. Betul, ini nisan Aceh yang memang jarang dijumpai di Tegal. Dan saya di Jawa. Berarti di Jawa itu jarang nisan Aceh. Jarang sekali. Mungkin ada jejaring ya Tegal sama Aceh ya. Ini saya temukan di Desa Karanganyar di kompleknya Mbah Kraton atau Mbah Sulaiman. Oh iya. Ya. Ini tipologi Aceh di angka abad ke-17. Waktu dicek memang tidak ada semacam kaligrafi di dalamnya, Kang. Biasanya kalau nisan seperti ini di Aceh itu ada kaligrafi semacam siapa beliau, ada namanya dan sebagainya. Cuma ini lebih kecil. Lebih kecil. Cuma waktu dicek dan kita teliti, memang ini nisan Aceh di era Sultan Iskandar Muda. Karena lihat dari mahkota. Itu. Seperti inilah ya. Nah, ini nisan-nisan tipologi nisan-nisan Aceh. Oh, itu berbagai macam tipologi. Betul. Itu karena ini Gujarat. Itu kan ada kaligrafi dan sebagainya. Ini nisan-nisan Aceh. Di Tegal ada nisan Aceh. Cara membacanya itu gimana, Mas? Membaca gimana? Cara membaca ini apa namanya? Wanita bermakan katanya bisa ya, gitu ya? Oh bisa, bisa. Kalau di Jawa ya, di kita sendiri, itu kalau membaca beliau perempuan dan laki-laki, biasanya kalau ada sebuah makam, keramat tua, satu lokasi, hanya 2 orang, pasti orang langsung mengartikan ini laki-laki dan perempuan. Oh iya, lanang wadon. Cuma kalau saya lebih ya mungkin teman-teman kalau pengen lihat salah satu ada 2 makam mesti lanang wadon atau laki-laki perempuan gitu kan. Saya lihat dari nisan, Kang. Kalau di angka abad 16 atau abad 17, kalau saya ya pribadi ya, kalau nisannya lebih tebal itu laki-laki. Kalau nisannya kecil itu perempuan. Oh. Nah, seperti ini, Kang Punten. Ini ada contoh yang familiar nisan-nisan di Tegal, ini seperti ini. Nah, itu yang perempuan. Ini ketebalan, ada tebalan, ini laki-laki. Ini sama. Nah, ini banyak sekali dijumpai di Tegal. Nisan-nisan seperti ini banyak sekali dijumpai. Ini di angka tahun 1600 sampai 1700. Hampir sama-sama yang ini, Mas ya? Yang sama mana? Yang 1500 sampai 1400 tadi. Yang Mbak Panggung? Yang bukan yang satu. Yang ini? Ya, hampir. Hampir sama ya. Cuma membedakannya itu dari mahkota. Oh. Itu kan mahkotanya beda. Kalau mahkota tipologi Cirebon seperti ini lebih kerucut. Nah, kalau ini kan ada jalur dari Demak. Mahkotanya lebih tidak merucut, melebar, gitu. Nah, tidak melebar. Ini banyak sekali dijumpai Tegal di angka 1600, 1700. Makanya kalau saya menemukan nisan-nisan seperti ini, teman-teman bisa dicek dulu di pemetaan. Kedua nanti cari sebuah naskah. Siapa beliau dan sebagainya. Cuma memang angkanya di 1600, 1700. Ini banyak sekali dijumpai di Tegal. Mungkin teman-teman Tegal yang memang suka sekali ziarah observasi, kalau menjumpai nisan-nisan seperti ini di angka 1600, 1700. Nanti bisa teman-teman dicatat beliau siapa menurut cerita lokal, cerita rakyat, dan nanti dicari pemetaan. Kalau di situ benar-benar makam tua, baru dicari dengan naskah. Gitu. Berarti step by stepnya nanti kita misalkan ada makam atau nisan tua di
daerah masing-masing. Nggih. Mungkin dicari dulu cerita rakyatnya gitu ya. Nggih, cerita rakyat. Saya dulu catat dulu. Catat. Nggih. Kemudian nanti kita langsung ke naskah atau pemetaan dulu. Pemetaan. Nggih. Ada petanya? Ada petanya. Kita biasa mengambil dari teman-teman pegiat juga, kita juga gabung sama komunikasi dengan Tegal History. Bang Jack ya, itu beliau memang luar biasa. Itu ada peta di tahun 1870-an dan pemetaan di angka tahun 1918 oleh tipologi topografi Hindia Belanda pada saat itu. Karena makam-makam tua bisa disebutkan dengan simbol bulan sabit atau makam suci. Kalau bulan sabit itu ada sebuah makam di situ kan. Pasti itu ada? Pasti ada makam. Sering sekali saya jumpai. Kalau di peta ada makam, saya ke lokasi ternyata benar. Kalau misalkan sudah di lokasi itu nggak ada, pasti hilang. Pasti hilang. Dan pasti saya cerita sama wilayah situ, warga-warga situ. Wah dulu ini mas, ini dan sebagainya. Penyebutan orang-orang dulu itu candi. Oh iya. Candi. Padahal wujudnya makam. Karena jenis materialnya dari batu candi dan dikeramatkan, akhirnya masyarakat menyebutkan, oh candi ini itu dan sebagainya. Dan ternyata candi itu bukan asli candi ya? Bukan asli candi. Enggak. Memang itu adalah sebuah makam. Sebuah makam. Cuma penyebutan saya sendiri, candi itu semacam sendi, patok. Oh iya. Nah, jadi penyebutan orang-orang Jawa dulu kan candi, sendi, jadi apa sih ya makam akhirnya patok, sebuah patok kan. Gitu. Ya, menarik teman-teman obrolan sebelum itu tentang pernisanan dan berbagai tipologi dari beliau, dan beliau ini ketika menemukan sebuah makam itu by data ya. Jadi beliau mengetahui sejarah siapakah yang ada di dalam makam itu melalui dengan naskah-naskahnya, kemudian dipelajari dengan nisannya itu kan ya. Jadi itu bukan kalau yang sekarang dimasukin arwah itu bukan mas ya. Itu bukan mas ya. Bukan saja. bukan ahlinya mas. Bukan ahlinya. Saya bukan ahlinya seperti itu. Dan itu bisa dipertanggungjawabkan mas ya. Leres. Ya, itu bisa dipertanggungjawabkan. Ini sangat menarik. Sambil rokokan mas, di sini santai saja mas. Boleh ya? Boleh. Monggo. Biar lebih cair mungkin ya. Siap. Nisan ini. Ini jenengan udah berapa tahun mas? Saya di tahun 2020 sudah jalan. 2020? Nggih, 2020 sudah jalan. Observasi ke tempat makam-makam yang konon katanya keramat lah ya. Cuma saya khususkan di Tegal dulu. Tegal kota sama Tegal kabupaten. Banyak sekali sampai catatan saya di tahun 2020 sampai sekarang ada 1000 lebih. 1000 lebih catatan makam-makam tua yang ada bukti otentiknya dan tidak ada juga ada banyak. Saya catat semuanya. Gitu. Kita yang backgroundnya santri itu mas ya. Pasti kalau ke makam itu kan paling ya datang ya, kemudian salam ya, kemudian berdoa dan sebagainya. Tidak semendetail itu. Kedatangan jalan ini mungkin membuka dari jendela kita lah, literasi kita lebih banyak, terutama kaum santri ya, dan masyarakat umumnya gitu. Yang apabila kita berziarah ke makam-makam tua, ke Sunan Gunung Jati atau ke mana saja ya, itu nanti kita coba observasi sendiri, mungkin bisa mas ya? Bisa sekali. Dilihat ya, kita dilihat, oh ini tahun ini, oh ini tahun sekian, itu mungkin bisa. Dan jangan gegabah, oh ini asli, oh ini enggak ada. Tidak mungkin mas ya. Dan ketika ada makam, saya masih penasaran. Ketika ada makam yang nisan tua, itu pasti ada jasadnya dan di situ pasti orang manusia, atau mungkin peninggalan-peninggalan kayak semacam kerisnya atau gamanya atau mungkin kudanya dan mungkin. Kalau kami dulu meneliti banyak makam-makam yang bernisan-nisan tua. Semua orang mengatakan mengklaim ya. Kalau di situ adalah makam hewan kuda
kudanya ini, tokoh ini, kudanya ini dan sebagainya. Kemudian kalau tradisi Jawa dulu, ya memang tidak mungkin kalau kuda itu dipatok sedemikian rupa seperti itu. Dengan nisan seperti itu. Cuma memang adat Jawa yang suka ngrumat, hormat ya, ngrumat, kerawat, pepunden. Banyak sekali petilasan-petilasan tokoh A, tokoh B dan sebagainya, gitu kan. Yang merujuk pada pertanyaan tadi, di dalam itu ada jasad atau benda pusaka peninggalan beliau yang nanti disebutkan dengan petilasan, begitu. Saya dulu sempat meneliti, Kang, sebuah nisan yang benar-benar tua, di angka 1600-an. Cuma masyarakat menyebutkan petilasan tokoh ini, begitu. Cuma nisan ini nisan asli, bukti otentiknya masih ada. Pertanyaannya, penyebutan petilasan itu dari siapa? Masyarakat menyebutkan petilasan. Setelah itu saya ketemu ini dan sebagainya, naskahnya ada. Ternyata ini bukan petilasan, asli jasad. Kenapa? Lewatnya naskah. Harus ada naskah, Kang. Kalau nggak ada naskah ya nggak mungkin, Mas. Nggak mungkin. Dulu sih penelitian ada dari teman-teman yang sekolah ya, ada penelitian untuk membuktikan kalau di dalam itu jasad atau bukan. Nah, walaupun nisannya asli ya, itu ada ngambil sampel ke bawah. Ngambil, ditusuk itu, Mas? Iya, ngambil sampel tanah ke bawah, terus di lab. Kalau memang ada kandungan jenazah atau kandungan apapun itu di dalamnya ada jasad. Kalau nggak ada apa-apa ya berarti petilasan. Cuman ya aku sendiri ya sul adab, Mas. saya nggak berani. Makam ditusuk-tusuk. Saya nggak berani. Cuma kan nanti jatuhnya kan Allah alam ya. Karena kan kita juga akademis sendiri, teman-teman juga ilmiah sendiri. Atau misalkan jasad asli atau petilasan harus ada bukti otentik seperti naskah. Naskah-naskah kuno yang tertuju kepada salah satu tokoh makam itu. Karena kan kita di kesejarahan kan akademis ya, Mas. Jadi kayak ada primer, ada sekunder. Kalau primer itu naskah yang mendekati tahun makam beliau. Kalau sekunder itu jauh diambil. Misalnya di 1700 ada naskah 1900, itu sekunder. Cuma di naskah 1800 awal berarti mendekati nisan 1700, itu primer. Itu bisa untuk rujukan awal. Cuma kalau sekunder itu buat pelengkap, bisa nanti dicari lagi. Yang penting ada naskahnya. Gitu. Harus ada naskah, nanti kita bisa mengetahui siapa beliau. Saya tarik kesimpulan lagi, Mas. Nisan yang tadi Senjang sebutkan itu pasti ada jasad atau tidak? Nisan yang tadi Senjang sebutkan di Kantipolo itu di dalamnya pasti ada jasadnya atau tidak? Kalau saya simpulannya pasti ada. Pasti ada ya? Pasti ada. Pasti ada jasadnya. Dan bukan benda-benda atau enggak, pasti jasad. Jasad ya? Pasti jasad. Cuman pertanyaannya jasadnya siapa itu nanti kita saya mengklaim pasti jasad itu. Ya mungkin orang mahat nisan, Mas. Nisan batu andesit kan, berat kan. Terus tidak ada jasad buat apa? Iya. Kan gitu kan, logikanya kan seperti itu. Nyalakan jasad, gawe nisan temenanan, terus kan gue patok apa? Kan gitu. Harus ada jasad. Pasti penglaiman kami teman-teman ada jasad, gitu. Apalagi kalau makam-makam itu kan di atas gunung ya. Kalau bawahnya saja sudah berat. Petilasan biasanya itu peninggalan beliau, semacam cepuri padepokan, misalnya kayak jenis-jenis kayak batu tempat silahnya beliau. Itu bisa kita sebutkan petilasan atau pasujudan kalau orang Jawa Barat. Kalau di Gunung Jati itu kan ada yang pusar bumi. Ya itu bisa dikatakan petilasan ya. Leres petilasan. Petilasan ini ya
Ya saya semacam kita duduk di sini, petilasan Oh. Kang Ali Mustofa ini petilasan tempat duduknya Kang Cakrareksa. Oh iya. Gitu. Kalau kita loh teman-teman, petilasan apa yang beliau duduki dan diholwati ya kita bisa menyebutkan petilasan. Karena kita emang tradisi kita ya ngalah berkah lah atas ngeten dari petilasan tersebut ya. Leres. Yang paling menarik apa Mas di Tegal? Petilasan? Iya. Enggak. Nisan. Selama observasi jenengan. Iya. Itu yang membuat jenengan paling menarik itu di mana? Di Tegal. Mbah Datuk Kafi. Pagongan. Itu daging semua. Di situ banyak nisan-nisan. Banyak sekali. Ada nisan Pasai, ada nisan Pasai itu berarti dari Aceh Sumatera. Yeah. Ada nisan jenis tipologi Pasai, terus tipologi dari Trowulan, Mojokerto. Terus ada nisan-nisan yang memang merujuk di Gresik, Giri Kedaton. Itu banyak sekali di situ. Besar-besar sekali, Mas. Berarti bisa disebut di situ sebuah peradaban yang luar biasa. Betul, peradaban, titik peradaban. Semua jalurnya kayaknya sih gitu. Kalau saya ambil kesimpulan ya, memang yang paling daging semua di makam Mbah Datuk Kafi Pagongan. Betul. Nah, Mbah Datuk. Siapa itu Mas? Mbah Datuk? Belum diobservasi. Belum. Masih dicari lah. Masih dalam penelitian naskah lah ya. Siapa beliau? Cuma kan penyebutan Datuk kan berarti orang tertua. Orang-orang penyebutan orang-orang Melayu pada saat itu Datuk ya orang yang dituakan pada saat itu. Cuma kan nanti kan teman-teman kalau penyebutan Datuk Kafi tidak jauh dengan Cirebon. Gunung Jati yang itu. Walaupun berbeda ya. Cuma namanya sama Datuk Kafi. Kalau di Cirebon sendiri kan bermacam versi. Syekh Datul Kafi atau nama aslinya itu Syekh Maulana Idzowi Mahdi. Itu Syekh Datul Kafi. Kalau Syekh Nurjati itu beda tokoh katanya. Beda tokoh. Syekh Datul Kafi dengan Syekh Nurjati katanya beda tokoh. Syekh Nurjati yang di bawahnya Datul Kafi. Itu ada Syekh Nurjati itu. Yang kamu menuju makam Syekh Tolha ya? Tarekat apa itu? Leres. Itu ada itu. Itu sih yang di Tegal memang yang paling daging semua loh ya. Misalnya itu di Mbah Datuk Kafi Pagongan. Yang paling mistis. Waduh, yang paling mistis. Nggak bisa kan kalau kita orang awam loh Mas. Orang awam. Kalau ke makam itu mesti mistis Mas. Ya, itu masih mistis. Dan jenengan pernah menemukan pengalaman mistis atau enggak? Banyak sekali. Saya seringnya kalau observasi jarang sekali di siang hari atau sore. Pasti malam. Enggak pasti ya, Kebanyakan malam. Di jam 11 sampai jam 2. Itu kalau observasi ke makam-makam itu jam 11 sampai jam 2. Wah, banyak sekali Kang. Banyak sekali. Cuma kan saya tidak memikirkan tempat angkernya. Tapi saya merindukan di dalam makam itu. Kadang ngeten. Jadi ya bodoh amat wis, siapa pun yang mengganggu wis. Sebenarnya aku sudah ketemu beliau, misalnya asli atau enggaknya, baru di titik koordinat, nanti besoknya ke situ lagi, diukur lah dan sebagainya. Bisa ceritakan Mas? Boleh diceritakan? Saya jadi penasaran nih, pengalaman yang paling serem atau mistisnya jenengan? Itu banyak sekali, terutama ada beberapa makam yang memang disalahgunakan beberapa oknum ya. Padahal itu makam-makam orang-orang yang sangat luar biasa menurut saya sebagai orang penyebar agama juga yang punya linui. Banyak sekali oknum-oknum yang memang memanfaatkan peluang ekonomi instan di makam. Itu ada salah satunya di daerah Tramat lah. Ini memang agak ceritanya lucu. Lucu sekali menurut saya loh teman-teman. Saya ketemu bahasa Tegalnya kan dilalah. Ketemu salah satu punden yang dicungkup besar seperti joglo, dan saya bertanya sama salah satu warga tokoh sepuh di situ. Ternyata di situ penyebutan nama tokoh hebat lah di Jawa Barat. Penyebutan itu Ki Gede Tapa. Itu petilasan. Setelah saya buka dan diizinkan oleh tokoh masyarakat itu atau juru kunci lah, mungkin juru kunci. Saya buka, saya tutup lagi.
Dan aku ngomong sama teman-teman, loh kok nggak masuk bro? Mbak lagi ulang tahun bro. Nah, bisa nih Mbak ulang tahun, nggak work kono gitu. Ini logat Tegal. Bisa nggak work kono. Ya nek orang andel mlebu bae pasti Mbak ulang tahun. Wah, nanti Eden ya, kira nanti Mbak coba jal buka. Assalamualaikum Mbak. Buka. Setelah dibuka, bro, dia tahan tawa kan. Dia tahan tawa, terus salah satu teman nggak percaya, buka tuh. Masuk lagi. Kan 3 orang saya. Yang 2 masuk. Ih. Sugeng ambal warso, Mbak. Setelah masuk, tahu kan akhirnya di dalam makam itu petilasan yang konon berkelaiman masyarakat. Itu ada salah satu oknum yang memuhatkan makam itu. Dengan kayak ritual lilin gitu loh, muter di makam. Ada ritual itu. Berarti ada banyak lah. Lilinnya banyak. Banyak lilinnya makam di situ banyak. Akhirnya singkat cerita teman masuk, Mbah, punten sugeng ambal warso nggih, Mbah. Tidak yang nih, yo. Teman-teman. Kita bersihkan semua. Aduh, ini salah satunya itulah ya. Ada oknum-oknum yang pengen memanfaatkan peluang instan ekonomi. Cuma kalau masalah mistiknya banyak sekali sekitar observasi malam lah. Banyak sekali diganggu ini dan sebagainya. Seperti ya tadi tanah kuburan yang tiba-tiba hening, ada tanah kuburan banyak sekali dari atas berapa. Itu banyak sekali kan. Ini kayak RJL. Cerita menarik Mas. Banyak sekali sih kan, banyak sekali. Cuma saking banyaknya saya jarang sekali bercerita soal hal seperti itu karena mungkin teman-teman yang merasakan lah ya. Setelah itu kita wudhu lah, ada etika untuk observasi seperti bakar dupa, wudhu dulu, observasi enggak langsung kayak bahasa wong Tegal iki nganclang loh mari makam itu berat nanti. Harus ada etika lah, adab gitu. Pasti itu ya Mas ya. Pasti ada etikanya Mas. Biar nggak diganggu. Pencekalan ada Mas? Non? Pencekalan di masyarakat itu. Wah, kamu ngapain gitu? Banyak. Banyak malah. Banyak malah. Oh, banyak. Karena saya bukan orang pribumi di wilayah tersebut. Banyak sekali, sampai 2 kali, 3 kali saya datang ke situ, sampai ke mediasi ke tokoh masyarakat dan sebagainya. Akhirnya mereka open lah sebagai penambahan referensi saja dengan data yang saya punya, begitu kan. Banyak sekali karena pertentangan itu karena pengelaiman dari dulu ya, cerita folklore atau cerita rakyat ya sudah dari dulu. Tiba-tiba datanglah saya dengan pengelaiman data saya yang berbeda dengan cerita rakyat pastinya gitu. Akhirnya ya open juga akhirnya 2 kali datang, 3 kali datang. Ini sebuah penambahan referensi saja Pak, tidak merubah nama atau tidak merubah cerita rakyat, pengelaiman orang tersebut, hanya penambahan referensi saja untuk data next selanjutnya. Gitu. Kalau pengen tahu siapa tokoh di wilayah jenengan, gitu. Banyak sih, banyak sekali. Cuma harus bersabar lah. Harus bersabar. Ada yang pakai ada ya juga. Itu banyak sekali. Pasti ada ya. Pasti ada. Dan itu tidak menyurutkan niat jenengan. Atau mundur alon-alon gitu Mas. Enggak ya Mas ya. Tetap maju terus pantang mundur Mas. Terus maju. Soalnya kan kita pakai data juga sih ya. Cuma kalau teman-teman dari tim saya, karena penyebutan tim Cakarekso, tim saya selalu menyebutkan itu tidak selalu dengan mistik loh, kayak ngambil hanya beberapa persen, 20% saja dari hal-hal seperti itu. Nah, nanti setelahnya itu baru data dan bukti otentik seperti nisan dan sebagainya, begitu sih. Menarik, sangat menarik Mas. Soalnya kalau kita sebagai orang awam ke makam yang suasananya kuno saja itu sudah merinding Mas. Betul. Nah, kok jangan sampai ngulik-ngulik gitu. Apalagi tadi yang
Masih itu sampai menusuk dari ya. Itu ada. Tapi emang itu untuk kebutuhan literasi kita. Betul, ya. betul. Dan itu bermanfaat, sangat bermanfaat. Ya manusiawi lah ya, kalau merinding lah ya. Dan kayaknya sering merinding Mas ya. Sering sekali kan. Tapi kita main sugesti aja sih. Karena memang tertujunya untuk nguri-nguri leluhur, nguri-nguri pepunden biar tidak hilang lah, seperti itu. Kalau sudah ketemu, alhamdulillah, nanti besoknya penelitian lagi dan mediasi ke beberapa tokoh tersebut atau juru kunci untuk pencatatan lebih lanjut. Setelah itu saya nggak lepas begitu aja kan. Kalau banyak kan ya saya lihat itu lepas, habis penelitian lepas. Kalau saya enggak. Kalau saya lebih nanti kunjungan lagi. Gimana perkembangan makam ini? Ngopeni. Betul, ngopeni. Banyak kan seperti itulah kayak observasi, penelitian, korek, lepas. Dapat data udah. Dapat data lepas buat kepuasan sendiri, posting dan sebagainya. Kalau saya lebih kunjungan lagi. Gimana perkembangannya? Terus misalnya masih utuh atau sudah diganti, begitu. Itu saya sama teman-teman tim Cakrareksa. Tim Cakrareksa. Sosmednya berarti Cakrareksa. Semuanya Cakrareksa semua. Instagram Cakrareksa, Facebook Cakrareksa, YouTube Cakrareksa. TikTok ada Cakrareksa. Barangkali teman-teman nanti yang penasaran dengan observasi beliau, nanti bisa dicari Cakrareksa, tulisannya biasa Mas ya? Biasa. Biasa Cakrareksa. Di Instagram, di Facebook, YouTube, kemudian di TikTok. Nanti ya kita ngulik-ngulik sejarah tentang pernisanan. Ya. Betul. Beliau alhamdulillah berbagi ilmu tidak pelit ya, berbagi ilmu dengan. Kemudian tadi yang panjenengan katakan, kalau kita mencari makam kuno terutama, itu nanti ada petanya. Peta itu didapat dari situs atau ada websitenya sendiri. Iya. Ada salah satu teman yang bisa masuk di website itu, atau teman-teman juga bisa sih, aslinya bisa, semuanya bisa. Semuanya bisa. Di angka tahun 1918 itu websitenya KITLF apa itu saya lupa. Leiden itu, peta Leiden itu ada. Bisa diakses juga sih. Di peta tahun 1800, di peta tahun 1900 itu ada. Berarti tadi menurut informasi beliau, barangkali teman-teman ada yang mau melihat tentang sejarah atau peta-peta, dan mungkin sejarah banyak Mas ya. Banyak sekali. Itu ada di kit.lf, gitu apa? Kit.lf. Tulis saja nanti di peta Leiden. Peta Leiden. Peta Leiden. Nanti kan ada pilihannya maps. Nah, ada pilihannya maps. Terus wilayah Tegal gitu, pasti ada. Desa bisa Mas? Dalam? Desa, pencarian desa. Biasanya kita langsung Tegal sama Tegal langsung. Nanti itu muncul nanti. Keluar. Muncul ya. Ada desa-desa di angka tahun 1918 kan ada desa-desa yang memang dulu ada sekarang nggak ada. Gitu. Ada instrumennya Mas, petanya? Ada. Sebentar. Mana ya? Nah, ini wilayah di daerah Tegal Kota ya. Ini peta tahun 1870-an. Iya. Ini masih 1870-an. Ini belum ada semacam simbol-simbol atau makam kritik seperti masjid atau makam bulan sabit, terus rel kereta dan sebagainya. Coba Mas. Barangkali jangan mau ngerokok dulu. Siap. Saya beri waktu untuk nyulut rokok. Mungkin bisa ya di zoom sebentar atau gimana? Di sini ada apa ya? Pesurungan ya? Itu wilayah saya itu. Kidul. Debong Lor. Terus di sini ada Pesurungan Lor.
Ini rel kereta api, J, Mas ya. betul, rel kereta. Kemudian titik makamnya itu Ini. yang di sini. Ini ya, bulan sabit ini. Oh, bulan sabit ini. Ya, Kecil Mas ya. kecil itu bulan sabit. Kalau besarnya ini nih, Kang. Ini tak zoom. Nah, bulan Oh sabit. iya. Oh iya ini Mas ya. Ya, betul. Itu bulan sabit dengan tanah luas makamnya. Itu nisannya ternyata masih ada sampai sekarang. Contoh Di bulan sabit dari peta Leiden. Peta Leiden itu ada Sini. simbol bulan sabit, dan di dalam bulan sabit di peta itu saya observasi ketemu seperti ini. Oh, ini hasilnya. Nah, ini hasilnya. Nah, ini penampakan hasilnya teman-teman. Caranya dari sini. Langsung. Kemudian ada tanda bulan sabitnya. Biasanya kalau bulan sabit itu pasti makam ya? Makam tua. Ya. Dan ketemulah seperti ini. Betul. Itu nisan di tahun 1700. Nisan di tahun 1700. Ya. Yang namanya Purnama Sidi itu nih Mas? Betul sekali, Purnama Sidi. Kenapa dinamakan Purnama Sidi Mas? Ya tadi saya bilang itu semacam simbol, mengartikan teman-teman itu ada semacam genealogi atau sanad turunan. Entah itu dari kerajaan, entah itu dari kewalian atau kesunanan atau sunan lah gitu. Berarti penyebar agama ya? Penyebar agama, betul. Kalau saya pernah dengar itu Suryo Mojopahit. Itu beda lagi Mas? Oh beda lagi. Beda lagi ya? Suryo Majapahit sama Suryo Suminar. Suryo Suminar. Beda lagi. Nah, itu nisan-nisan dari Mojokertoan Mas. Oh. Di Majapahit. Mana ya? Ya, mengatakan. Nih. Itu Surya Majapahit. Nah, Surya Majapahit. Kayak lambang organisasi itu Mas ya? Kayak lambang organisasi gitu. Ini Surya Majapahit. Nah, ini juga Mas? Betul. Kalau ini penyebutan Suryo Suminar. Ini biasanya bisa dijumpai di nisan-nisan era Mataram Islam atau nisan Hanya Perkusuman. Itu Suryo Suminar. Ini di tahun? Itu di tahun 1400. 1400. Tapi tipologinya apa tadi? Trowulan. Mojokerto. Ya? Oh ini apa udah ada itu Mas ya? Ada semacam tulisan Arab di Mojokerto. Ini teman-teman masih ada tulisan. Karena di era-era itu Mojokerto itu sudah kedatangan sebuah wali besar, Syekh Jumadil Kubro. Nah, ini ayatkan qala Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, kebanyakan itu. Kebanyakan kalimat itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, menarik Mas. Oh ini juga Mas ya? Sama. Iya. Kalau ini memang nisan-nisan Mataraman ini. Mataram. Hanyokrokusuman. Oh iya, yang tadi jalan. Betul sekali. Di era Sultan Agung Hanyokrokusumo sampai Amangkuratan. Di Tegal ada? Di Tegal belum saya temui. Cuma di Brebes sama Malang ada. Oh, Brebes Malang. Betul, di Brebes juga ada nisan Hanyokrokusuman. Di era Amangkurat sama Sunan Bayatan. Amangkurat ke? Amangkuratan lah. Amangkuratan. Di era Amangkuratan sama nisan Bayatan. Tembayat, Sunan Bayat. Sunan Bayat. Itu ada di Brebes, di Pemalang juga ada nisan Hanyokrokusuman di era Amangkuratan sama. Di tahun 1700-an lah. Sunan Bayat itu berarti tahun berapa? Tipologinya seperti di era-era Sunan Bayat 1600-an. Sunan Bayat. Nah ini nih Mas. Ini nisan Mataraman ini. Itu juga bisa membedakan perempuan laki-laki. Betul. Kalau nisan Hanyokrokusuman, Mataraman Islam itu lebih detail sekali. Saya lupa arsiteknya, nisan ini saya lupa namanya Ki Ageng siapa, saya lupa itu. Ada itu arsiteknya. Kalau ini lebih ke laki-laki ini. Ini laki-laki, kalau ini perempuan. Oh, yang ada bahunya agak besar. Betul, lihatnya dari bahu. Nah, kalau bahunya melengkung, itu perempuan. Perlambang dari apa? Ya, begitulah.
Ada lambang. Ada lambangnya. Ada lambang. Ini. Terus ada tumpal ke Itu yang ke atas. Iya, tumpal ke atas. Biasanya banyak sekali purnama sidi dan wulan tumanggal. Paling sering itu di nisan Mataraman itu wulan tumanggal. Wulan tumanggal. Banyak sekali wulan tumanggal. Ksatria plus Brahmana. Wah, sangat luar biasa. Ini nisan era Mataram Islam. Teman-teman boleh lihat. Ini perempuan. Ini ya, Mas. Nggih. Kalau ini laki-laki. Laki-laki, nggih. Ini juga laki-laki ya? Betul. Ini laki-laki, ini perempuan. Dari nisan saja itu kita bisa membedakan mana perempuan dan mana laki-laki. Saya bisa tarik kesimpulan nisan itu sebagai KTP-nya mungkin, Mas ya? Betul. Nggih, sepakat. Ada identitasnya. Nah, seperti KTP lah gitu. Kalau ini sebagian foto-foto nisan-nisan di Tegal. Oh iya. Itu banyak sekali itu tipologinya. Oh, itu udah ada namanya, Mas? Itu dikasih nama sendiri. Nama sendiri. Ini di angka tahun 1800 ini. 1800. Oh, ini yang di itu. Yang di Pangeran Purbaya. Iya, Pangeran Purbaya. Makam siapa, Mas? Itu Kanjeng Raden Raksa Diningrat. Raksa Diningrat. Kalau catatannya ada memang. Loh, kok saya tertarik dengan ini, Mas? Kok beda sendiri, Mas? Itu hampir ada sebuah jabatan tinggi ini. Oh. Nah, ada sebuah jabatan tinggi. Di mananya? Ini Purnama Sidi sampai Tumpal ini. Jadi dalam Purnama Sidi ada kalimat tauhid ini, Mas. Oh. Kalau di Som ada kalimat tauhid ini. Ini ada sentuhan nisan Jepara. Jeparanan. Makamnya dari? Itu dulu ya, pengleman Mbah Gendawar. Mbah Gendawar. Yang sekarang masih dicari datanya. Oh, tentang beliau. Belum fix. Belum fix banget. Ada yang menyebutkan Mbah Gendawar, ada yang menyebutkan Adipati Martoloyo. Adipati Martoloyo. Nggih, terus. Ini masih dicari kembali lah. Iya. Dan itu banyak pencariannya by data loh. By data, betul. Semua by data. Semua by data. Ini nisan tipologi Demak Troloyo. Nah, Demak Troloyo. Hampir sama. Demak Troloyo. Yeah. Demak dan Giri itu hampir salah satunya ada sorosilah genetik, Mas. Genealogi. Karena ada ini sulur-sulur yang melengkung. Ini kan nisannya Raden Pati Yunus. Kalau ini Raden Abdul Fattah. Yeah. Nisannya masih ada di dalam. Ini seperti ini. Nah, kalau Mbah Datu kan seperti ini. Nah, Mbah Datu Kafi kan banyak seperti ini. Ada sulur ke bawah. Nah, ini tipologi era? Ini menurut teman-teman dan saya sendiri ini Trowulan ini Mojokerto. Trowulan ya. Ya. Tahun berapa, Mas? Itu di angka tahun abad 16 berarti 1500 akhir. Artinya teman-teman, berarti Tegal ini sangat luar biasa, Mas ya. Betul. Dengan begitu banyaknya makam dari para ulama dan kemudian para orang-orang yang berpengaruh di Tegal, dan bukan hanya di Tegal, di keraton mungkin, Mas ya. Itu sampai dimakamkan di sini, itu Tegal. Sangat menarik karena Tegal itu yang kita tahu, Tegal itu apa sih? Tegal itu, kata-kata Tegal biasanya kalau orang-orang luar, Mas, Tegal, oh lucu ngapa gitu. Medok. Lucunya saja. Medok. Oh, belum tahu ente. Ternyata Tegal itu peradabannya luar biasa. Luar biasa. Sampai tadi ada Mbah Panggung ya. Mbah Panggung, kemudian Sunan Amangkurat pertama ya. Amangkurat pertama. Amangkurat pertama saja di sini. Nah, itu hebatnya Tegal. Itu bisa sampai ke Tegal. Sedikit cerita, Mas. Yang panjenengan tahu tentang Sunan Amangkurat untuk teman-teman. Teman-teman. Kenapa beliau di sini ya? Memang penyebutan Tegal itu sebagai gerbang sebelah baratnya Mataram. Tegal.
akhir dari kekuasaan Mataram. Betul. Brebes. Brebes saya belum tahu ya, belum ada tahu ya. sendiri. Cuma penyebutan Tegal itu sebagai gerbang sebelah baratnya Mataram. Kenapa banyak orang-orang Mataram dulu datang singgah di sini, dan orang-orang hebat yang punya linui dari kesatria Brahmana pun datang ke Tegal, termasuk Kanjeng Sinuwun Amangkurat Agung, yang memang ceritanya banyak sekali dari YouTube, buku babat dan sebagainya, yang memang beliau katanya ya melarikan diri dari Keraton Pleret karena penyerbuan Panembahan Trunojoyo pada saat itu, sampai beliau mengisyaratkan kalau saya meninggal nanti dikebumikan atau dibesaryakan di sebelah guru saya dengan tanah yang berbau harum. Berbau wangi, ya. bau harum. Menurut babat sendiri, beliau itu meninggal di Banyumas atau Aji Barang kalau tidak salah. Itu beliau meninggal dan disusul beberapa punggawa-punggawa Mataram di Tegal, menyusul jenazah beliau sampai salah satu prajurit beliau menemukan salah satu tanah yang berbau harum yang sampai saat ini kita menyebutkan itu Tegal Wangi. Ya, Tegal Wangi. Dan sampai ya dikebumikan di sini lah. Alhamdulillahnya. Ya. Kalau simpang siurnya beliau menurut babat Tanah Jawa atau babat-babat yang lainnya itu, kalau saya pribadi ya Mas, pengklaiman kalau Kanjeng Sinuwun Amangkurat Agung atau Raden Mas Sayidin, putra dari Sultan Agung Hanyokrokusumo atau Raden Mas Rangsang atau Jatmiko, kalau saya pribadi loh ya, monggo teman-teman mau berpendapat lain, monggo enggak apa-apa. Kalau saya itu tidak percaya dengan berapa ribu ulama yang dibunuh beliau. Iya. Di alun-alun kalau nggak salah, di salah satu tempat. Soalnya memang kalau percayaan saya loh Mas, keyakinan saya atau yang saya percaya itu Kanjeng Sunan Amangkurat adalah seorang yang tangguh pada saat itu, dan dawuh beliau juga sangat luar biasa. Terus jenazah beliau kan dulu kan belum dikebumikan. Belum dikebumikan dalam arti itu masih di dalam peti. Sampai cerita rambutnya tumbuh sendiri, kukunya tumbuh sendiri. Ini apa yang saya dapat informasi loh ya. Itu atas dawuh Mbah Kyai Dalhar pada Kanjeng Sinuwun Pakubono pada saat itu untuk dikebumikan. Dawuhnya beliau adalah seorang wali, pemimpin yang memang luar biasa. Biar tidak ada pro kontra, akhirnya dikebumikan pada saat itu. Sekitar tahun? Saya kurang tahu 1900 berapa itu. Tapi 1900-an. Dan saya ambil petik hikmahnya dari makam Kanjeng Sunan Amangkurat. Hikmahnya gini Mas. Kenapa Kanjeng Sunan Amangkurat meninggal mau sekali dikebumikan atau dikubur di sebelah gurunya? Itu kan bagian dari sangat luar biasa. Sami'na wa ta'na, katakanlah orang-orang santri kan di pondok kan itu benar-benar ke guru itu sangat luar biasa. Gurunya beliau yang di Tegal itu namanya Ki Lembah Manah, atau yang familiar itu Syekh Samsudin. Ki Lembah Manah juga seorang yang tawadu, yang andap asor, karena penyebutan Lembah Manah ya. Dan lihat dari makam Kanjeng Sunan Amangkurat dengan gurunya, yang lebih tinggi makamnya siapa? Sunan Amangkurat. Betul. Karena guru lebih suka muridnya sukses. Lihat dari situ, ambil hikmahnya saya. Jadi nggak ngambil kontroversi yang sekarang beredar. Kan bahasa saya gitu kan, kalau mengulik-ngulik hal yang tidak baik, tapi orangnya sudah meninggal kan pamali. Betul sekali. Walaupun memang datanya masih dicari, menurut ini dan sebagainya simpang siur. Cuma sampai saat ini teman-teman juga masih
ziarah ke Kanjeng Sunan Mangkurat Agung dengan keluarga beliau, dengan keturunan-keturunan beliau di situ. Seperti Kanjeng Retno Kencana, istri beliau, terus Kanjeng Gusti niku sapa Klenting Kuning. Klenting Kuning. Nggih, itu dengan keturunan-keturunan beliau di situ. Terus ada kerabat Adipati Rasonegoro dengan Bupati Rasonegoro. Terus juga Raden Ajeng Kardina. Itu wah sangat luar biasa menurut saya Kanjeng Sunan Mangkurat Agung dikebumikan di Tegal. Dan itu mengangkat nama Tegal sendiri. Betul, mengangkat esensi Tegal. Kenapa sosok seorang raja besar Mataram pada saat itu anaknya Sultan Agung lagi, ya kan? Meninggal di Tegal. Itu kan sebuah kebanggaan kita teman-teman orang-orang Tegal. Ya, pasti. Itu mesti menjadi kebanggaan kita. Nggih. Tadi Klenting Kuning siapa itu Mas? Klenting Kuning. Anaknya beliau. Oh, anaknya. Kanjeng Sunan Mangkurat. Anaknya Kanjeng Sinuhun. Walaupun Klenting Kuning itu sebuah gelar ya, tapi nanti ada Klenting Ungu dan sebagainya. Banyak gelar-gelar seperti itu. Klenting Kuning, Klenting Ungu. Nggih, banyak sekali itu. Gelar-gelar bangsawan seorang perempuan gitu. Yang familiar di Tegal itu ya Nyai Rantamsari. Banyak sekali itu makam-makam di Tegal. Sekali saya temukan makam dengan berbatu nisan berjenis material batu karang. Itu batu karang itu sekitar 1700-an sudah dibuat dengan jenis material batu karang, Kang. Di dalam makam Kanjeng Sunan Mangkurat juga ada full dengan jirat itu bermaterial batu karang. Di angka 1700-an. Seperti makam di wilayah sini, Kupu, itu ada makam Mbah Ure ya. Kalau nggak salah Mbah Ure itu bernisan batu karang sama. Batu karang sama dengan era tahun 1700-an. 1700. Betul, 1700-an. Itu ada batu karang dan batu andesit. Saya pernah observasi ke situ, Mbak Ure. Itu banyak sekali batu karang. Terus penyebutannya aja Rantamsari. Itu familiar sekali Tegal itu, Kang. Banyak sekali makam Rantamsari dikaitkan dengan hal-hal gaib loh ya. Walaupun batu nisannya karang. Ada yang berbatu nisan batu blonos. Apa itu batu blonos? Batu blonos, batu kali. Oh, batu kali. Batu sungai. Kalau karang itu kan berarti laut ya? Nggih, batu karang itu laut. Banyak sekali penyebutan Rantamsari. Tegal sangat familiar dengan penyebutan nama itu. Rantamsari. Kalau saya, menurut teman-teman yang saya teliti, nama Rantamsari itu sebuah julukan atau menisbatkan seorang perempuan bangsawan hebat pada saat itu. Tapi ada nama aslinya beliau. Kayak gelar gitu ya? Betul, semacam gelar lah gitu. Cuma memang dikaitkan dengan bangsa-bangsa seperti itu. Oh. Betul. Pada hari itu adalah seorang atau tokoh yang luar biasa. Betul. Tapi kita mengartikan itu adalah makhluk gaib. Betul. Dan itu salah, teman-teman. Itu adalah salah. Tadi mengatakan bahwa Kanjeng Sinuhun Amangkurat I meninggal di Banyumas, Aji Barang. Ya, kemudian disareakan atau dimakamkan di Tegal sini. Jarak antara Banyumas, Aji Barang dengan Tegal itu kan lumayan. Mas. Lumayan. Itu gimana nih Mas? Saya udah mikir ke situ Mas. Belum ada catatan lengkap ya soal perjalanan beliau ke Tegal. Ya. Cuma yang jelas pakai kereta kencana dan sebagainya, berkuda, pasukan Mataram. Mungkin ada salah satu cerita rakyat di daerah Kabupaten Kesuben. Desa Kesuben. Betul. Ya. Contoh perkelahian antara salah satu tokoh Mataram di situ sampai sebentar nih, duduk sebentar sampai Kesuben yang ada disebutkan Kesuben. Ngaten. Diambil dari kata Kesuben, kados ngeten. Iya. Ya mungkin ya itu makanya logikanya dari Aji Barang ke Tegal kan lumayan. Pada saat itu kan saya nggak sampai bernostalgia langsung ke situ ya. Cuma kan catatannya belum saya temukan atau belum saya membaca, mungkin ada sendiri. Oke, teman-teman, sangat menarik. Ini nanti kalau
diteruskan ini sampai 2 hari Mas. Sampai 2 hari ini ngobrolan dan ya, masih kurang terus. Ya. Tapi karena durasi waktu dan lain sebagainya, dari cerita beliau Mas Halin yang diceritakan kepada kami ya, bahwa Tegal adalah sebuah kota kecil yang mempunyai peradaban yang besar. Betul. Dan kita patut berbangga sebagai orang Tegal bahwa Tegal adalah kota yang hebat. Setuju Mas? Betul, setuju, sepakat. Tegal adalah kota yang hebat. Kemudian dari cerita-cerita terutama yang kita tangkap, ya, yang kami tangkap dari terutama Kanjeng Sinuhun Amangkurat yang beliau mengatakan bahwa guru beliau itu makamnya lebih rendah daripada muridnya. Itu berarti bahwa seorang guru itu lebih suka muridnya itu moncat. Ya. Berarti apa? Backingan Mas ya. Lebih suka gurunya lebih suka andap asor, dan yang lebih moncer itu adalah murid-muridnya. Kemudian dari sami nawatoknya beliau itu masya Allah banget. Dan kita tidak sepatutnya untuk membicarakan yang hal-hal yang dalam tanda kutip itu tadi, karena datanya juga masih simpang siur. Ya. Banyak data-data yang dikatakan masih kalau secara logika saja tahun segitu dengan 6.000 atau 5.000 ulama. Ya, sekitar segitu. Belum ada Mas ya. Ulama dari mana itu? Sekarang saja itu Mas kayaknya belum ada. Masa ulama segitu. Kemudian tadi kita sebuah makalah kalau kita kata orang-orang santri itu al-barakatu bil khidmah wa ilmu bit ta'allum, bahwa yang namanya barokah keilmuan itu bisa disebabkan barokah bil khidmah. Dengan kita khidmah, kita ngeladeni, kita manut, kita patuh terhadap guru kita. Kemudian kalau kita mencari ilmu bita'alum dengan belajar. Belajar saja tidak hebat, cuman hanya belajar. Kita hanya memperkaya literasi saja. Tapi ilmu tersebut bisa menjadi ilmu yang barokah bil khidmah. Dengan kita berkhidmah, dengan kita patuh, dengan kita nurut dengan guru kita masing-masing. Gitu Mas ya? Mas, ya. Semoga dari pertemuan kita yang singkat ini bisa membuka lembaran-lembaran baru, kita menjadi sebuah tercerahkan oleh hanya dengan lisan saja kita bisa membaca tipologinya, kita membaca sejarahnya, dan ini sangat menarik. Semoga kita bisa menambah literasi sesuai dengan nama podcast kita, Saung Literasi. Di Saung ini kita akan menambah literasi kita, menambah wawasan kita. Kiranya cukup sekian Mas. Siap. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sehat selalu Mas. Amin. Dan observasi terus. Amin. Jenengan juga sehat selalu. Seluruh Tegal, Brebes, Pemalang mungkin, jenengan Indonesia mungkin Mas ya. Semoga selalu sehat, selalu rahayu, dan kita semua yang di sini, yang menonton dan sebagainya, semoga diberi kesehatan dan bisa memetik hikmah dari apa yang Mas Halin beliau ceritakan. Cukup sekian dari kami ya. Jangan lupa like, subscribe, kemudian tonton terus channel dari kami di Media Almuna di Saung Literasi. Hanya di sini kita mendapatkan literasi sejarah yang luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.